apa, dampaknya apa. Nah, ini ditulis di situ, dampak yang diperoleh, dampak positifnya apa. Bahkan kalau ikut lomba menang itu salah satu dampak juga dari program sekolah penggerak. Terus juga sekolahnya itu semakin dikenal gitu, semakin dimereni gitu ya. Selain dikenal, dimereni teman-temannya, tetangga kiri kanan ya, gara-gara dapat boskin, ya gara-gara dapat bantah gitu. Padahal ini risikonya juga besar ya, tanggung jawabnya besar. Tapi itu merupakan juga dampaknya. Kita bisa paling enggak ada perubahan lah dari sekolah maupun dari panjenengan pribadi, lepas pribadi itu pasti ada perubahan kalau jenengan rasakan. Jadi tulis di dampaknya itu. Nah, nanti tindak lanjutnya kayak apa? Nah, tindak lanjutnya itu harapan-harapan panjenengan ke depan apa? Dengan sekolah penggerak itu terhadap sekolah, terhadap diri sendiri, dan juga terhadap lingkungan sekitar dengan adanya program ini. Nah, ini tindak lanjutnya panjenengan juga bisa ditulis di situ, merupakan saran, merupakan pendapat, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ditunjuk untuk presentasi atau untuk memaparkan, cukup baca dari portofolio panjenengan saja. Karena nanti yang presentasi yang jelas adalah kepala sekolah ya untuk menampilkan presentasi secara global. Tapi tidak menutup kemungkinan panjenengan nanti ketika ditanya harus bisa menjawab. Nah, mini portofolio inilah yang nanti memberi bantuan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti muncul dari pengawas atau dari kabit atau dari kadin ya. Panjenengan bisa buka-buka portofolio panjenengan. Nah, portofolio ini sebenarnya bukan harga mati ya dari dinas harus membuat itu. Enggak. Ini adalah inisiatif kita. Inisiatif kita supaya Bapak Ibu itu terbantu daripada kosongan, tidak punya pegangan sama sekali. Nanti jawab juga bingung apa sih kita jawab. Nah, ini kita siapkan portofolio jadi masing-masing nanti ditata di sana. Ketika ada pertanyaan panjenengan bisa buka-buka, bisa mengambil dari situ. Itu Bapak Ibu yang sementara bisa saya paparkan. Yang jelas tadi suratnya yang baru kita terima tertanggal 4 Desember itu, ini saya bacakan nggih, bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan sekolah penggerak dalam upaya menerangkan kurikulum merdeka dan sebagaimana ini akan diadakan hari Selasa tanggal 20 Desember pukul 7 sampai selesai di Dinas Pendidikan. Keterangannya setiap sekolah memajangkan dan menayangkan, ini dicetak tebal Bapak Ibu nggih, memajangkan dan menayangkan. Nah, memajangkan apa nggih? Nah, memajangkan karya-karya jenengan, karya siswanya, karya kepala sekolahnya, ya karya sekolahnya, dipoto saja Bapak Ibu ya, dipoto di kertas HVS gitu, di print, ditempel-tempel, bisa ditempel di kardus, dibolak-balik atau ditempel di apa itu kertas manila itu sebagai pajangan, ditulis tangan, diberi lukisan-lukisan gitu nggak apa-apa Bapak Ibu nggih. Ada foto-foto gitu karya-karyanya. Jadi produknya tidak harus dibawa Bapak Ibu, bisa difoto, dipajang. Ya, bisa digantung atau di seperti sunduk sate itu, dipajang kayak gitu di mejanya masing-masing selain portofolionya tadi. Jadi ini karya nyata atau bentuk bukti nyata karya kita itu masih berupa seperti itu. Karena ini masih pemula Bapak Ibu nggih. Dan nanti insya Allah tahun depan itu karya yang sungguhnya nanti dipajang seheboh mungkin ya. Itu menurut dari kabit ya, kabit dari kurikulum gitu. Ini pemula nggak usah yang heboh-heboh, yang sederhana aja, boleh memakai barang-barang bekas Bapak Ibu nggih, karton atau plastik dihias ya atau ditempel-tempel foto seperti itu. Jadi sehemat mungkin, nggak perlu yang heboh-heboh, yang sederhana aja. Nanti kita sama ya sama. Jadi kalau dilihat itu tidak ada yang menonjol banget, tidak ada yang
merasa minder, jadi nanti semuanya sama seperti itu. Telah diusahakan yang barang-barang bekas nggih, untuk bisa ditayangkan di sana, kita model menjadi bentuk yang recycle ya, bisa dibentuk lagi tapi dari bahan-bahan yang tidak mahal. Itu. Menayangkan ini ya tadi ditayangkan oleh slide ya, nanti dibuat oleh Bapak Ibu kepala sekolah, ditayangkan di LCD, LCD-nya disediakan oleh dinas. Kita cukup membawa laptop, file, ya PPT atau apa, sedisa atau Canva gitu ya, ditayangkan ke sana berupa tentang secara global kondisi sekolah sebelum dan sesudah ditunjuk sekolah penggerak sampai dengan dampaknya. Nah, produk bukti karya yang sudah dilakukan kepala sekolah, guru, murid. Ini diantaranya satu, Bapak Ibu nggih, implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu itu harus paham nanti ketika ditanya kurikulum merdeka itu tentang apa. Ya, Bapak Ibu harus siap, baik kepala sekolahnya maupun Bapak Ibu guru semua. Tentang kurikulum merdeka, apalagi KOSP-nya masing-masing. Paling enggak visi misinya harus hafal. Niku nggih. Nah, ini yang harus disiapkan. Kemudian peningkatan SDM guru. Nah, peningkatannya sampai di mana? Nah, itu jenengan pajangkan foto-foto ya, foto-fotonya tentang peningkatan itu. Kemudian transformasi digital pembelajaran, digitalisasi sekolah. Kalau TK mungkin bisa ditayangkan ketika nobar, nonton bersama. Anak-anak diajari main HP atau diajari main komputer, difoto. Lah itu sudah digitalisasi, Bapak Ibu nggih. Kalau di SD Chromebook yang dipakai di kelas 5-6 ya, bisa difoto KBM pakai Chromebook, berarti kita sudah menggunakan digitalisasi. Itu. Kemudian kalau perlu difoto sarprasnya yang sudah dibeli, yang hubungannya dengan digitalisasi kayak LCD, kayak laptop, atau kamera atau apa yang dari hasil bantah atau Boskin itu bisa difoto, nanti bisa dipajang. Ini sarpras bantuan dari Boskin atau bantah. Kemudian komunitas belajar itu hubungannya dengan PMM seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita sejauh mana aksi nyata kita seperti itu. Kalau belum ya katakan belum. Kalau sudah ya siapa yang sudah ya, ceritakan aja di situ. Kemudian perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini hubungannya dengan Arkas ya, benahi dan sebagaimana kalau SD nggih, tapi kalau TK mungkin berbeda. Itu bisa ditulis di sana. Kemudian di sini ada dukungan kebijakan atau mitra pembangunan yang sudah dijalankan. Nah, ketika Bapak Ibu KBM kan mungkin pada paradigma baru, ini kan ada pembelajaran paradigma baru nggih Bapak Ibu, itu bisa melakukan ODL ya. Kemudian ODA-nya itu di mana? Atau di perpustakaan atau di dinas LH atau apa, itu merupakan mitra kita. Atau kita mendatangkan narasumber dari lembaga yang lain, itu juga kemitraan kita. Di sini kan ditulis memberi umpan balik. Fotonya ada di sana. Kemudian yang kedua, bukti karya adalah hasil karya dari kepala sekolah dan setiap guru. Jadi bukti karyanya ini tidak hanya kepala sekolah, tapi setiap guru harus ada hasil karya. Ya, kalau sebagai contoh aja tempat saya tadi, saya bagi Bapak Ibu nggih. Ini yang bagiannya fase A siapa dan siapa, produknya apa, prosesnya bagaimana. Jadi mereka bertanggung jawab 2 orang itu, karena fase A itu kelas 1 2. Fase B kelas 3 4. 3 4 bertanggung jawab dengan fase B. P5-nya apa, ya, ODL-nya seperti apa. Fase C kelas 5 6 dan di TK monggo nanti dikemas sendiri, dibagi sendiri tugasnya. Nah, kalau yang bukan guru kelas, tempat kami saya beri ke karyanya
bergeraknya adalah di IT-nya. Ada yang bagian IT, membuat vlog, membuat apa itu TikTok, ya, kemudian mengupload semua video kegiatan sekolah ke YouTube. Itu sudah bergerak menggerakkan, Ibu. Jadi masing-masing. Kalau di TK monggo nanti diberi tugas masing-masing sendiri, tergantung posisinya, okay? Nah, kemudian terakhir saling memberikan umpan balik antara pelaksana sekolah penggerak. Ini umpan balik tadi kami rapat itu sudah memberikan umpan balik Bapak Ibu. Sehingga tadi kami foto sehingga kami itu sudah memberikan umpan balik, memberikan sharing ya. Termasuk hari ini kita juga saling memberi umpan balik antar pelaksana sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah sungkan-sungkan ketika kita ada acara seperti ini bertanya, memberikan masukan, ide, disilahkan karena ini salah satu memberi umpan balik pelaksana sekolah penggerak. Ini sudah sudah pas ini tema atau juga forum seperti ini. Karena ini merupakan umpan balik untuk kita semua dan nanti kita wujudkan di gelar karya itu bahwa kita sudah melakukannya di poin yang ketiga ini. Sementara dari saya itu dulu Bapak Ibu, mungkin kalau belum jelas ya atau malah belas sih, mohon maaf. Yang jelas ini yang bisa kami pahami, yang bisa kami berikan menurut persepsi kami demi kebersamaan kita. Andai kata nanti ada pertanyaan ataupun umpan balik, ada ide, masukan, disilahkan ya dengan cara angkat tangan dulu supaya nanti moderatornya tahu siapa yang bertanya, siapa yang beri masukan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami tunggu umpan baliknya untuk kita. Nah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulyono, paparannya sangat jelas sekali dan gamblang sekali, atau malah jelas ya teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini bukan berarti hanya Pak Mulyono sebagai sumbernya, tapi seperti yang Pak Mulyono ngendikan tadi, kita saling umpan balik ya. Jadi nanti bisa yang lain menanggapi pertanyaannya, bisa memberi masukan, supaya lebih sempurna nanti jawabannya. Baik, silakan raise hand yang mau tanya atau beri tanggapan juga boleh, atau curhat di sini juga boleh. Ya, silakan curhatan ya nggak apa-apa Bu. Curhat gaweane kok gak barbar toh Pak, meh akhir semesteran gitu ya. Ene, kapan rapotane gitu ya. Ya, selama jadi penggerak harus gerak terus, nggak boleh mandek. Betul. Silakan raise hand Bu, monggo. Apa belum ada atau pripun? Sudah ada bayangan belum Bu tanggal 12 tuh mau ngapain gitu? Atau dari kepala sekolah masing-masing sudahkah diberi tugas untuk merefleksi diri before after-nya selama sebelum dan sesudah menjadi sekolah penggerak? Monggo Bu. Kok nggak ada yang angkat tangan ya Pak ya? Masih malu-malu nih. Oke, ini ada beberapa yang masih join Pak. Oke. Silakan ini. Kita demokratis ya, nggak usah tunjuk-tunjukan. Nah, ini Bu Ani. Ya, ini ada Bu Ani Widyastuti. Silakan Bu Ani. Terima kasih untuk waktunya. Saya perkenalkan dulu nggih. Saya Ani Widyastuti dari TK Sidaja 3. Nggih. Kedengaran nggih suaranya? Bisa dibuka videonya Bu Ani biar maaf tidak memungkinkan untuk dibuka. Memungkinkan, Ya, ya maaf. Untuk masalah hasil karya tadi disampaikan misalkan ada yang berupa video nggih.
video diupload di YouTube atau diupload di medsos yang lainnya. Nah itu nanti kita untuk menampilkannya pada waktu gelar karya berupa apa? Maten. Oke. Masih ada lagi? Sementara terus boleh dong dikasih contoh kalau sebagai kepala sekolah itu hasil karyanya yang seperti apa? Ngoten nggih. Nggih. Ngoten mungkin sementara matur suwun. Oke. Terima kasih Bu Ani. Ini langsung ditanggapi atau kita tanya ke Jadi penanya ada lagi Bu, mungkin tiga orang dulu atau dua gitu. Oke. Ini selanjutnya Bu Erin Carolina, monggo. Ya, selamat pagi Pak Mongol dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat malam. Pagi, semangat pagi. Iya. Ini Malam Mbak. iya, malam Bu. Ini gini Pak Mol yang ingin saya tanyakan tentang yang untuk apa nggih? Untuk tanggal 8 itu kan mengumpulkan portofolio nggih di Dinas Pendidikan. Tidak, portofolio itu intern kita. Sekolah, nggih, di kepala sekolah, Mbak. Masa masing-masing untuk kita cek bersama di sekolahnya masing-masing. Nah, Untuk portofolionya itu dikumpulkannya setiap orang itu di kepala sekolah nggih, Pak? Betul. Nggih. Lah, itu untuk apa kok kemarin dan sampai tadi siang itu masih teman-teman yang ada di sekolah itu masih bertanya-tanya portofolionya seperti apa toh, apakah ada contoh portofolionya itu seperti apa gitu. Ya, tadi Bu Erin waktu saya jelaskan sudah ada belum ya? Sudah Pak. Ya, gambarnya seperti itu Bu Erin. Jadi portofolio itu enggak seresmi kita buat portofolio itu kan hanya untuk menolong Bu Erin dan teman-teman ketika nanti ditanya apa sih yang sudah dilakukan selama ini sebelum sekolah penggerak dan setelah sekolah penggerak. Jadi kan sudah saya sampaikan di lembar awalnya, ceritakan dulu sebelum jadi sekolah penggerak itu loh kondisinya kayak apa. Kondisinya panjenengan, ya, belum tahunya panjenengan terhadap materi-materi yang disampaikan di sekolah penggerak, itu sampaikan aja di sana kondisi awalnya gitu. Berarti itu hanya 1 lembar atau 2 lembar itu enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, selembar pun enggak apa-apa, yang penting menunjukkan sebelum sekolah penggerak. Iya, soalnya kan kalau baru disampaikan pembuatan portofolio gitu kan sudah terngiang-ngiang portofolio seperti ini terus bagaimana kayak gitu. Simple saja, nggak usah terlalu muluk-muluk portofolionya. Ini hanya membantu ketika nanti ditanya daripada ngomong, nggak ada catatan sama sekali. Nah ini loh, kami itu sudah di sini, sudah tergeraknya di sini, gitu nggih Mbak Erin. Jadi awalnya itu dulu, itu before-nya ya sebelum. Nah setelahnya itu kan diawali dengan kita ditunjuk oleh kementerian sebagai sekolah penggerak, ya toh. Ya. Kalau kepala sekolah kan tugasnya tergeraknya mensosialisasikan kepada teman-teman, kepada komite, kepada orang tua bahwa kita ditunjuk sekolah penggerak, gitu kan. Nah, teman guru tergeraknya adalah ya itu tadi mendukung. Berarti pokok intinya itu yang bergerak dan menggerakkan beserta dokumentasinya untuk portofolionya. Betul. Terus nanti diakhiri dengan dampaknya, dampak positifnya apa. Oh ya, ya Pak Mol, terima kasih penjelasannya. Teman-teman tolong diberitahu seperti itu, nggak usah yang jelimet-jelimet, yang penting yang dialami sendiri itu apa gitu. Iya, soalnya kalau sudah dengan kata-kata portofolio itu selalu terngiang-ngiang. Iya. Beberapa lembar gitu loh Pak. Ya, nanti kan dimasukkan file toh di SnellLetter masing-masing gitu. Nggak usah dijilid, dilubangi, masukkan gitu. Untuk pegangan kita. Oh, iya Pak Mol. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Bu Erin. sama-sama. Ini yang pertanyaan kedua sudah langsung ditanggapi nih Pak Mul nih tadi. Karena kita Ini Bu Ani. flashback ke Bu Ani tadi yang bertanya tadi Pak Mul. Oke, Pertanyaan pertama, kembali ke Bu video Ani. kalau berupa video hasil karyanya ditayangkan dalam bentuk apa? Oke, ini Bu Ani, hasil video yang jenengan sudah diupload ya di YouTube ya. Sudah. Ah, sudah. Itu dengan putar dengan screenshot. Nggih, di screenshot. Ya. Nah, screenshotnya nanti Oke. bisa dimasukkan di portofolio panjenengan. Syukur dengan ditambahi linknya. Oh ya. Nah, Siap. linknya nanti ini bukti. Kalau mau lihat, kita kan bawa laptop toh. Nah, Nggih. lebih proofnya, buktinya ini loh Pak. Kalau mau lihat, linknya ini dibuka lah di laptop itu. Nggih. Yang dimasukkan di portofolionya cukup screenshotnya aja. Siap. Nggih. Itu nggih Bu Baik. Ani. Pertanyaan Ya. kedua Pak Mul. Kalau kepala Apa sekolah ini? itu hasil karyanya berupa apa? Oke. Hasil karya kepala sekolah yang jelas satu, kepala sekolah kan membuat programnya yang sekolah penggerak itu. Dengan ditunjuk itu programnya apa saja ke depan, itu namanya sudah hasilnya, ya hasil. Kemudian memberikan kegiatan-kegiatan, memberikan SK, ya SK itu kan juga sudah merupakan bukti bahwa kita melaksanakan program sekolah penggerak. Kan ada SK Kombel gitu, Bu. Ada toh Kombel itu. Sudah. Nggih. Nah, kemudian ada SK yang lain yang hubungannya dengan P5. Ya, di P5 itu kan kita ada SK-nya juga kan, membuat SK di P5-nya itu melakukan apa, gitu. Kegiatan apa, itu kan programnya kepala sekolah, didukung oleh guru-guru. Kemudian syukur kalau kepala sekolah kemarin mengikuti lomba-lomba kayak budaya mutu, kayak best practice. Ya, itu tidak harus selalu menang loh, nggih. Tapi sudah melakukan, sudah satu karya yang hubungannya ngelinknya ke program sekolah penggeraknya itu. Itu bukti dari aksi nyatanya kepala sekolah. Kemudian di dampaknya itu nanti kan bisa diceritakan. Dampaknya kalau guru-gurunya semakin mantap gitu ya, semakin fresh dan juga semakin semangat, itu berarti kan bukti bahwa kepala sekolah bisa menggerakkan gurunya. Itu salah satu karyanya diceritakan di sana. Jadi karya Bapak Ibu guru dan karyanya siswa itu bagian dari karyanya Bapak Ibu kepala sekolah. Begitu Bu Ani. Nggih. Berarti intinya untuk hasil karya itu tidak harus berupa barang, tapi apa yang sudah di-actionkan kita cukup difoto aja, terus di-print ngoten, terus dimasukkan ke dalam portofolio ngoten nggih Pak. Betul, Bu. Tidak harus berupa produk ya. Tapi syukur kalau sudah berupa produk bisa dipajang, monggo gitu. Iya. Tapi kalau masih proses, sebelum jadi, setengah jadi, nggak masalah. Yang penting prosesnya itu didokumentasikan. Ketika anak misalkan buat bakso gitu ya, anak itu kapan buat baksonya, caranya gimana, terus dilakukan seperti apa, pendampingannya kayak apa, kan ada dokumentasinya toh nggih. Nggih. Nah, itu yang ditampangkan di portofolio kita. Syukur-syukur Mbak produknya bakso nggih Pak nggih. Oke, monggo. Oke, bagi-bagi kita nggih. Iya. Pak, terus niku nek masalah kados kepala sekolah kan membuat program nggih Pak. Kados membuat SK. Lah niku berarti SK-nya apakah juga harus dilampirkan? SK ngoten niku? Oh, enggak perlu, Bu, enggak perlu. Hanya dituangkan aja di dalam penyusun membuat program gitu ya. Betul. Nggih. Nggih, Pak. Siap, matur suwun. Sami-sami Bu Ani. Mungkin sedikit menambahi ya Bu Ani. Pada waktu kita mengikuti BIMTEK yang kita daring dari BIMTEKnya dari Bali niko, itu kan ada kita membuat RTL berupa Learning Journey PSP. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu acuan program PSP kita. Yang itu learning journey-nya itu loh. Itu bisa nanti ya. Itu.
Kemudian kalau Bu Ani mungkin ibu gurunya dalam rentang waktu menjadi PSP ini ada yang mengikuti lomba dan kemudian berhasil menjadi juara, itu bisa menjadi salah satu hasil karya ngoten nggih Pak Mulung nggih. Hasil karya Betul, Bu betul. KS. Nah, berarti Bu KS Oke. ini berhasil menggerakkan bu gurunya gitu. Untuk Iya, menjadi Bu. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Iya. ini yang resen lagi nih. Oke, Siapa monggo. ini? Bu Dwi Kartika. Oh, Bu Khairun Nisa. Bu Khairun Nisa dulu. Bu Khairun Nisa kok melawarkan tangan, menurunkan tangan. Monggo Bu Khairun Nisa dulu. Habis itu Bu Dwi Kartika. Selamat malam Kak Mu, selamat malam Bu Ibu semuanya. Selamat malam. Yang saya tanyakan tadi Pak Mul menjelaskan guru tiap fase bisa berkolaborasi dalam pembuatan mini portofolio. Apakah dalam tiap fase guru itu nanti kita bisa mengangkat aspek yang sama, misal dalam peningkatan SDM, dalam pembuatan modul ajar P5, itu apakah bisa dalam tiap fase itu Pak? Ini tadi contoh ya Bu ya, contoh sekolah kami. Mungkin di Kanigoro 3 beda ya. Di sekolah kami itu fase A, itu kan tanggung jawab guru kelas 1 dan 2. Dan itu harus kolaborasi ketika mereka menyusun CPTP. Nah, di situ kan ada P5. P5-nya dia berdua mengambil, jadi itu tanggung jawab mereka berdua di dalam penerapannya, dalam asesmennya. Nah, itu bisa diceritakan di sana bahwa mereka sudah bergerak di situ, di di fase A-nya itu, diceritakan di kolom bergeraknya. Itu Bu Nisa ya. Yang dimaksud seperti apa? Itu nanti apa di guru yang fase A itu sama Pak berarti? Ya, kan muridnya berbeda. Okay. Ya sama, kan nanti yang dipoto kan berbeda dong Bu Nisa. Ya. Dan CPTP-nya kan memang sama, tapi yang diberikan kan berbeda di kelas 1. Nah, itu. Berarti dalam prosesnya sama enggak apa-apa ya Pak, cuma hasilnya yang berbeda. Iya, betul. Terima kasih Pak Mul. Sampai sini. Baik, terima kasih langsung ditanggapi. Selanjutnya Ibu Dwi Kartika, monggo. Selamat malam Pak Mul, selamat malam Ibu-ibu. Malam Mbak Dika. Berarti taklet niki kan Dek wau Pak Mul sudah menjelaskan contoh hasil karya untuk guru kelas, contoh hasil karya untuk kepala sekolah nggih. Lah ini contoh hasil karya untuk guru mapel khususnya PJOK dan agama itu seperti apa Pak? Jujur sampai sekarang belum ada inspirasi. Pripun nggih? Kita buat apa? Soalnya kita kan langsung kerja di lapangan, langsung praktek lah. Maksudnya yang kita praktekkan itu sudah termasuk P5 apa belum? Terus serba pekewa gitu loh Pak. Makanya perlu inspirasi, perlu biar kita bisa mengerjakan Pak. Kita kan guru mapel itu kan terlibat di P5 kan, dari P5. Nah, P5-nya dengan kolaborasi sama guru kelas ya. Nah, jadi di guru kelas yang mana jenengan bisa pilih salah satu di fase A, K, B, atau C. Jadi Mbak Tika bisa menunjukkan hasil karyanya, membantu ya berkolaborasi dengan guru kelas tersebut. Kalau di Kanigoro di Sukosari itu seperti Pak Agus, saya kasih bagian kompos. Ini bagian kompos. Kebetulan dia juga koordinator Adiwiyata. Nah, dia berkecimpung di sana. Berkecimpung karyanya di situ. Kompos itu merupakan fase B ya, fase B, berkolaborasi dengan guru kelasnya. Tapi dia yang menonjol ngurusi kompos. Yang guru kelasnya yang memberi asesmen, Pak Agusnya yang mengelola komposnya bersama dengan guru yang lain. Itu Bu Tika. Berarti intinya itu kalau guru mapel itu tidak berdiri sendiri nggih. Kita berkolaborasi dengan
guru kelas dengan fase-fase tertentu itu nggih, fase A, B, C ngoten nggih? Betul, betul. Jadi bisa Oke. bilangnya bisa mancolo sono, mancolo sini malahan. Oh Pokoknya nggih, oh mancal-mancal gitu ya. toh. Nggih, Iya. lah pikiran saya tuh berdiri sendiri, entoknya apa gimana bingung, Pak. Saya tanya Iya. teman-teman sama-sama bingungnya ngoten. Nggih, Pak, pun jelas sakniki Iya. berarti kita guru kelas itu membantu dari fase-fase A, B, C niku. Guru mapel toh. Nggih, guru mapel kita membantu ngoten lho, Pak. Membantu Ya, kolaborasinya di salah bidang satu apa? di fase tersebut, nggih. Seperti itu. Oke, Pak Mul, matur suwun. Sami-sami. Monggo sanes. Sangat tercerahkan sepertinya Bu Dwi Kartika ya. Nggih. Injih buka leres. Iya, terdengar closingnya kok merdu gitu, gitu ya. Selanjutnya monggo yang mau raise hand, bertanya, sharing, berbagi praktik baik. Ini Itu besok Bu Erin itu ngacung lagi atau gimana? Sinten? Bu Erin. Bu Erin Bu Erin lagi? itu kok raise hand lagi itu tanya atau belum di lower? Oh, itu kepencet Pak Mul. Iya. Monggo Jadi bapak-bapak loh, bapak-bapaknya kok nggak muncul ya? Saya ingin mohon izin Pak Mul, keterbatasan kami sebagai host dan co-host ini kok tombol recordnya tidak keluar, jadi secara secara PC komputer tidak bisa direkam, tapi kita rekam secara manual. Ada Bu Buning dari Aba 1 yang merekam secara manual, nanti bisa di share di grup ya Buning, biar besok bisa ditampilkan pada waktu kita sesi kepala sekolah di sesi menggerakkan. Ngerti nggih Pak Mul? ya, Menggerakkan. bisa di screenshot dulu. Bisa di Oke. screenshot. Ya. Terima kasih. Monggo selanjutnya. Kita masih ada waktu sekarang pukul 20.06. Ayo. Supaya nanti sakit sari semua dengan nyenyak. Apa malah gak nyenyak ya? Udah nggak ada yang gerundel gitu loh, maksudnya gerundel aku harus gimana. Gambaran ya Ibu ya. Oh ini ada Bu Ari Novita, silakan Bu Ari. BK, terima kasih dan terima kasih juga pada Pak Mul. Ini teman-teman itu ini ada pertanyaan dari teman-teman, titipan pertanyaan. Nanti waktu gelar karya itu apakah kita diberikan stand tersendiri ngoten pripun? Untuk TK sendiri, kemudian untuk SD sendiri dan SMP ngoten napa pripun? Kalau masalah lokasi, mohon maaf Bu, saya nggak bisa menjelaskan ya, karena yang menyiapkan kan dinas. Yang jelas ketika tanya itu nanti gimana posisinya? Posisinya pokoknya nanti per lembaga. Nah, per lembaganya ditaruh mana? Apakah ditaruh luar atau di dalam? Saya kan nggak tahu. Yang penting suruh nyiapkan per lembaganya masing-masing gitu, Bu. Oh ngaten. Matur sembah nuwun. Nggih. Izin Pak Mul menanggapi. Kalau kita yang harus kita paparkan besok itu berupa tayangan, berarti kan harus di dalam ruangan, Pak. Ada yang di dalam ruangan, gimana? Kan ada tayangan sama pajangan. Kalau pajangan itu nanti yang ditempel di tembok. Ya, ditempel di tembok. Jadi nanti kita besok menyiapkan 3, Bu. Yang ditempel di tembok, kemudian yang portofolio yang di atas meja per guru, kemudian yang tayangan yang berupa PPT atau bisa kanvas seperti itu. Berarti kan di dalam ruangan, Pak Mul. Iya, betul. Oke, saya pikir dalam ruangan itu, karena tadi ditanya LCD kita nggak perlu bawa karena disediakan. Cuma kemarin kalau saya tidak salah dengar pada waktu pengarahan di ruang sektor UKS Niko, kalau ruang Adiwiyata Barat tidak cukup, nanti ada yang di Adiwiyata Timur. Ya. Karena kan banyak nggih SMP 10, SD 10 nggih. Oh, SD 2 til. SD itu hanya 2 til. Yang banyak kakak SMP nanti. TK, yang banyak TK. Oh TK. Ngaten Bu Ari sudah tercerahkan. Kita tunggu saja nanti seperti apa
napa nggih, tata panggung Nggih, Bu Ika. katalogisnya dari dinas nggih. Nggih, ini Selanjutnya sambil monggo silakan. Monggo, bapaknya mana nggih bapaknya? Suaranya kok nggak terdengar. Pak Mujiono, derek nggih Pak Mut? Ada kok tadi bapaknya. Saya lihat. Simpen Ada apa Pak nih? Mujiono. Ya, siapa ini? Pak Agus. Nah, ini monggo Pak Mujiono. Nggih, monggo Pak Mujiono. Pak Mujiono badhe tangklet napa resen mawon Bisa dibuka Pak moodnya. moodnya nggih. Atau host bisa membuka ya sebentar. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Nggih. Boten saged. Pak Mujiono dipun bikak rumiyin. Oh, sampun. Monggo. Nggih. Terima kasih Pak Mul. Nggih, Pak, monggo. Begini Pak, ini kan saya itu sejak zaman dulu, saya ini mengajar di kelas 6. Nggih. Saya itu merasa apa ya? Ya tentang kurikulum merdeka ya agak paham tapi tidak begitu paham, Pak. Karena apa? Karena selama ini saya itu mengajar hanya sebagai K13. Nah, sekarang ini mau berubah atau berganti nanti untuk tahun pelajaran baru yang akan datang, kan berubah menjadi umur semua kan. Nah, maka dari itu untuk saat ini, saya ini kadang-kadang belum begitu belum begitu paham betul tentang itu kurikulum merdeka itu. Mohon pencerahan Pak Mul. Oh, nggih. Nggih Pak Mut, terima kasih. Masalah kurikulum Pak Mut, memang di tahun ini kita kan masih pakai 2 kurikulum. Yang kelas 3 dan 6 itu memang kita masih pakai kurikulum 13. Namun demikian, kita itu harus ngikuti bayang-bayang ya Pak Mut. Bayang-bayangnya kurikulum merdeka. Ngikuti bayangnya dulu gitu loh nggih. Jadi yang panjenengan lakukan itu saya yakin dan pasti jenengan itu sudah melakukan, cuma di dalam mendeskripsikannya itu kan agak susah gitu nggih maksudnya nggih. Iya, betul. Nah, itu tadi di portofolio jenengan itu ya utarakan aja bahwa sejak awal jenengan itu mengikuti kurikulum 13 gitu. Nah, setelah ditunjuk pun sebagai sekolah penggerak, saya masih pakai kurikulum 13. Kan tetapi kami masih juga mengikuti, artinya membantu, mendukung, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kanigoro 3 dengan yang ada di fase-fase yang sudah ditunjuk Pak Mut, kelas 5, kelas 1, 2, dan kelas 4. Walaupun panjenengan di wali kelas 6, panjenengan juga ikut terlibat di situ secara tidak langsung, nggih. Terlibat kegiatannya, ya, terlibat di dalam asesmennya secara tidak langsung dan membentuk karakter anak-anak. Nah, itu diceritakan aja di situ, Pak Mut. Iya. Ya, secara tidak langsung jenengan juga terlibat otomatis karena masih di bawah naungan sekolah yang sama gitu Pak Mut. Iya, betul. Terus dampaknya apa? Lah jenengan kan bisa mirsani dampak terhadap diri jenengan, dampak terhadap teman-teman dan sekolah dengan adanya sekolah penggerak itu apa gitu. Adakah perubahan walaupun sekecil apapun atau tetap saja. Nah, ini jenengan bisa ceritakan di sana. Oh iya, siap. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya Pak Mul dan teman-teman semuanya. Sami-sami. Terima kasih Pak Mujiono. Mungkin menambahi Pak Mujiono itu tadi lebih kepada ngeten. Jadi kurikulum merdeka ini bukan hanya sekedar
apa nggih, istilah apa artinya ngoten nggih. Tapi lebih kepada kalau dalam sekolah penggerak ini bagaimana action kita. Sebenarnya kita sudah melakukan ngoten nggih Pak Mulya. Betul. Jadi tidak perlu kita semua sama-sama di sini sama-sama belajar Bapak. Kok jenengan yang SD yang sudah banyak makan asam garam. Yang ikan iki mawon nggih niku tuh segraya-graya Bapak. Nggih Pak Ibu-ibu yang Iya. Jadi kami juga masih banyak belajar Pak bagaimana tentang kumer ini. Kita tidak perlu terpancang apa arti kumer, apa ceritanya, tapi lebih kepada ke actionnya saja dulu. Tapi tetap terus belajar untuk menambah pengetahuan lewat PMM dan lain sebagainya. Insya Allah, ya. Ini ya kemarin itu begini, waktu workshop di Kanigoro 3 itu loh Pak Mul. Nah itu waktu itu kan ada sama Bu Linda itu. Nah, Bu Linda pada waktu itu kalau nggak salah sesi yang terakhir Pak. Nah, atau hari yang kedua kalau nggak salah. Nah, saya tahu persis tentang P5 tuh ya baru kemarin itu Pak. Ketika ini tuh nggak ini wah. Nah, ini saya sudah ya sedikit rada mudeng. Alhamdulillah. Ya. Maksud saya itu Pak Mut, jenengan kan workshop nah dampaknya ceritakan bahwa saya rodok mudeng lah, itu diceritakan di situ. Nah, terus foto-fotonya bisa dilampirkan di situ, Pak. Pak Mut. Nggih, matur nuwun sedayanipun nggih. Nggih, Pak Mujiono. Kula dereng ketang Pak Mujiono sing kados pundi. Kameranya nggak dibuka loh. Orangnya super ganteng loh, Bu. Oh, ngoten, mungkin papasan ten ratusan terus pripun. Iya, mungkin kalau ibunya mungkin ada yang karena saya suaminya Bu Martini, Bu. Suaminya Bu Martini. Iya. Oh, mungkin ada yang kenal ibu-ibu. Iya. Oke. Matur nuwun Pak Mus, saya niku. Ibunya senyum-senyum semua nih. Monggo yang lain silakan yang mau bertanya. Tidak hanya bertanya loh Bu, memberi masukan boleh loh. Boleh berbagi praktik baik. Oh ternyata seperti ini, nggak ada apa-apa monggo. Bapak Ibu ini bukan harga mati loh ya. Maksudnya saya ini bermaksud memberikan bukan berarti saya itu narasumber satu-satunya ya. Ini hanya kami itu. Bu Kintan Kumalasari silakan. Monggo Mbak Kintan. Halo Mbak Kintan. Masih di mute. Belum nggih, Bu. Belum di unmute ya. Nggih. Ya sambil nunggu Mbak Kintan nggih, jadi saya ulang bahwa maksud saya tadi memberikan Bapak Ibu informasi ini sekedar untuk memudahkan kita untuk nanti presentasi majang di sana dan mempersiapkan kita kalau kita itu ditanya. Itu loh Bapak Ibu nggih. Ini bukan instruksi dari dinas harus gini harus gitu loh nggih. Ini kita supaya sepakat saja dan kita itu serentak melakukan pergerakan yang sama dengan konsep yang sama sehingga nanti ketika beliau-beliaunya itu yang berwenang itu menanyakan kita satu persatu ke lembaga kita itu sudah siap. Hanya itu aja tujuan saya. Jadi itu benar atau tidaknya saya sendiri juga nggak tahu, tapi ini hanya inisiatif kami biar nanti kita itu nggak pelongo seperti itu loh. Jadi monggo Bu Kintan Kumalasari, silakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Izin bertanya, kan itu tanggal 12 kan pelaksanaannya jam 7 pagi. Nah, itu kita persiapannya itu sore apa pagi itu jam 6 atau gimana?
Nanti kita konsultasikan dulu ke Pak Kabid nggih, Mbak Intan, apakah Senin kita diizinkan untuk mempersiapkan pada jam Nggih. 1 sampai seterusnya, ataukah jam 3 setelah pembelajaran kita siap. Nggih. Kalau jelas nggak mungkin, nganu mulainya jam 7, masa kita jam 5 bar subuh rono kan nggak mungkin. Nggih. Ya, Oh, nanti nggih kita pun. tanyakan. Nggih. Nggih. Nggih pun Pak Mul, matur suwun. Hanya itu, nggak ada tanya lagi. Nggih, Yang tadi sudah jelas ya Mbak, yang masalah sampun. portofolio nggih. Oh nggih. Sampun. Nggih, terima kasih. Nggih, matur suwun. Sami. Bu Kintan dari SD pundi, Bu? Dari SDN 03 Kanigoro, Bu. Oh, nggih. Matur suwun. Sami-sami. Yang lainnya monggo, Bu. Pak ini disebut loh Bu. Oh, Jangan Pak. Jadi Itu kan. kalau saya tidak salah dengar juga pada waktu penyampaian persiapan yang di Sekolah Sektor kemarin, yang disampaikan Pak Harniku, Ibu Guru atau Bapak Guru yang rawuh besok tanggal 12 itu memang diharapkan semuanya punya kompetensi untuk memaparkan, ngoten nggih Pak Mul nggih. Betul, betul. Ya, jadi tidak hanya kepala sekolah saja, jadi semua yang hadir, Ibu Guru, Bapak Guru yang diajak itu punya kompetensi untuk memaparkan baik secara portofolinya pribadi atau juga global secara sekolah, apa global sekolahnya ngoten nggih. Jadi kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu, nanti hari Senin itu kita briefing dulu intern ke sekolah masing-masing. Briefing antara kepala sekolah sama teman-teman guru. Ya. Jadi apa sih nanti kita ke sana apa kalau ditanya ini Jadi simulasi ngoten Pak Mul. ya simulasi dulu. Dengan menunjukkan portofolio yang dibuat. Makanya Jumat itu saya minta portofolio jadi sehingga nanti kita cek kalau ada edit diedit hari Senin kita jadi di sekolah masing-masing kan. Nah nanti Senin itu tinggal ngeprint. Bu Ani Widiastuti Raisen lagi. Monggo. Jeh, terima kasih. Ini yang mau saya tanyakan, ketika gelar karya besok hari Selasa tanggal 12 itu, untuk pakaiannya hari itu ya, atau mungkin ada nuansa apa atau bagaimana? Terus yang kedua, apakah kita selaku sekolah penggerak perlu menampilkan kados atraksi, nopo ngoten lho Pak? Apakah itu juga perlu? Apa yel-yel ngoten? Apakah perlu ana mboten ngoten nggih, matur suwun. Menurut hikmat saya Bu dan instruksi dari Kabid, kita tuh disuruh tampil sesederhana mungkin, sehemat mungkin. Jadi saya pikir kita nggak perlu nyiapin atraksi-atraksi. Tapi kalau mau yel-yel monggo intern lembaga masing-masing. Ketika nanti dikunjungi kita buat yel-yel di hadapan mereka monggo. Itu Bu. Oke. Sebenarnya kode keras Pak Mul, ini kita perlu buat kostum bersama kayaknya. Kostum sekolah penggerak. Misalkan boten kostum bersama mungkin dibuat nuansa apa, apa pakai baju yang hari itu ngoten. Kalau sementara ini kok belum ada instruksi nggih, harus pakai ini, pakai itu. Tapi kalau menurut saya kok pakaian dari itu nggih. Nggih, hari itu. Biar nggak ngeluarin biaya lagi gitu loh Bu. Oke. Bapak Ibu guru yang PNS kan juga pakai keking nggih niku hari Selasa nggih. Betul. Nggih Pak, matur suwun. Oke. Niki Mungkin apa nanti mau dipakai nuansa pakaian tradisional atau mungkin nuansa putih atau nuansa ngoten. Ya, saya malah hematnya tetap suka pakai yang hari itu saja. Iya. Ngoten nggih. Ya kita kompak aja hari itu. Nggih, saya ngoten mawon nggih Pak. Monggo Bu Setioningsih Setio ini apa siapa ini? Cahrini.
Bu, mohon maaf. Untuk hari Senin itu kan masih ada pembelajaran ya. Orang kita ini jam 10, diuling jam 11. Kalau bagi saya nggak masalah loh bagi saya nggih. Ya. Kalau tepat ini nanti juga saya konsultasi dulu di hari Jumat itu. Pak, hari Senin itu kita perlu persiapan enggak untuk ngatur teman gitu. Kalau oke silakan hari Senin disiapin dah. Saya mengambil tindakan seperti itu. Anak-anak dipulangin pagi. Oke, karena kita persiapan. Oke. Kalau Selasa itu kan full kita sudah diberitahu suruh BDR oleh Pak Haryadi. Jadi anak-anak memang belajar di rumah, khusus sekolah penggerak loh nggih. Pun diumumke tentang SL loh. Jadi untuk sekolah penggerak yang gelar karya memang siswa-siswinya diminta di BDR-kan. Gitu. Kita nunggu hari Jumat ya, nanti kita share di grup itu PSDS JTK. Saling menanyakan lah ke Pak Hari. Pripun Buning? Boten, Bu. Nggih. Nggak perlu yang pakai banner-banner, itu banner yang untuk motivasi di sekolah aja. Jadi bisa ditempel, nanti mungkin difoto, ditampilkan di itunya, di presentasinya nanti tayangannya. Bu Yuli. Bu Ani panggil Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Ning. Ada lagi Bu Ani, present lagi. Boten Bu, sampun cekak. Yang lain ada lagi yang ingin menanggapi atau berbagi praktik baik, monggo Bu. Sekarang jam 20.28. Ini hostnya tadi merancang acaranya sampai 10.30 malam loh. Santenan host iki. Wes. Hanya untuk cringe aja. Ada yang gendong Putu. Halo ganteng. Tak. Ikut SP juga yang Lea Cang ganteng ya. Monggo Bu. Bu Suharsi monggo. Iya, terima kasih Bu Ibu-Ibu, terutama Pak Mul sebagai narasumber. Yang kami tanyakan yaitu nanti kesepakatan, karena ini pumpung ketemu semua, kesepakatan untuk seragamnya waktu, apa itu, tanggal 12, karena kemarin hari Minggu saya melihat gelar karyanya sekolah penggerak, guru penggerak, itu kok pakaiannya bebas nuansa nasional. Jadi semuanya itu berpakaian nasional Bapak Ibu. Lah ini monggo mumpung ketemu disepakati sekalian untuk seragamnya. Kalau keki kok kelihatannya kayak formal gitu loh Bapak Ibu. Monggo agam Ibu. Karena guru penggerak kemarin kan hari Minggu di luar jam efektif, jam kerja. Memang layak mereka memakai itu. Sedangkan kita itu kan jam kerja, jam harian, apalagi tempatnya di dinas. Ini sebaiknya kita tanyakan dulu ke Kabid, Pak, pakaiannya piye? Kan itu tugasnya Bu Arsi nggih untuk menanyakan. Ya jangan semua. Loh iya dong. Loh.
Langsung tanya aja Bu, konggo cedak ya lo. Hmm. Ya, apakah tetap pakai keki, apakah kita boleh pakai nuansa sendiri, itu aja lah Bu. Nanti waktu Pak kan masih menghadap ke kami persiapkan apa tidak atau bagaimana, kan kita belum punya istilahnya jawaban dari dinas. Ngoten nggih. Ya, kita WA dulu aja lah. Monggo Kalau misalnya berkenan. Pak Mul WA mawon. Pak Mul yang kang WA. Nggih, setuju nggih, Bapak. Bu Erin Carolina, present lagi, monggo. Ya, terima kasih Bu Ika. Gini Pak Mul, yang untuk menanggapi yang seragam ye. Kalau seperti kayak guru penggerak itu mungkin kan nanti akhirnya kelompoknya itu berbeda-beda. Itu dengan bajunya besaran sekolah masing-masing, dari sekolah kan mungkin bisa terseragamkan satu kelompok. Ya, kita tanya dulu nggih Mbak Arin. Kalau batik saya sendiri, sekolah saya belum punya sih seragam batik, punyanya kaos training sih. Aku malah seneng kalau boleh kaos training. Ya, nggak gerah gitu. Tapi ya kita nunggu dulu dari apa instruksi, kalau boleh ya nanti kita hubungin apakah pakai atau batik masing-masing sekolah, pakai baju nasional dan sebagaimana, nanti tunggu kami mau konsultasi dulu. Oh, Pak mau soalnya pakaian adat seperti itu meskipun dipakai baju apa sepunyanya sendiri kayak apa ya Mas Raslim mungkin kan soalnya kalau hijab itu Mana lagi dengan dia? jadi kalau dengan menggunakan baju seragam sendiri dari sekolah kayak hanya untuk gelar karya pun dari dinas katanya sesimpel mungkin. Ya nanti kita konsultasi dulu lah Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Mul. Nah, sama-sama. Kalau tempat saya bebas sih. Mau pakai itu, mau pakai ini, monggo. Nanti dikonsultasikan, ternyata jawaban dinas, yo sing paling apik sing piye lah, ngono mah, malah kita malah disuruh yang nyewa-nyewa Pak nanti Pak. Keluar dana lagi Pak. Nanti saya beritahunya Pak Riyadi, saya ngapi itu ya apa yang bisa saya pakai, itu yang ngapi bagi kami. Ya, gitu. Sing sedeng nek saya. Nggak mungkin Buning kalau disuruh nyewa, kan Pak Haryadi ngendikan sesederhana mungkin biar kelihatan kompak. Itu bagaimana sekolah penggerak hanya bersebelas bertujuh nggih SDTK. Kok 7 ta Bu? 7 sama dibuat 9 nggih 9. Kalau kompak ya batik sekolah masing-masing Bu. Lah nggih. Anu mawon Bu Eka, koordinasi riyen mengke anu menyalahi aturan, mengke kan mboten seketok. Dinas kan ngoten nika, nek mboten koordinasi mengke salah meleh. Serba salah lagi nanti. Nggih, serba salah to kita. Mungkin nek mboten koordinasi malah salah. Nggih. Tetap koordinasi dulu aja Mbak Eka.
Baik, terima kasih. Ternyata perkostuman ini tidak hanya di TK saja ya. Di mana-mana sami. Mawon. Iya, apalagi emak-emak nih ya. Emak-emak mesti Oke. gantinya apa sesuk, gantinya apa. Kalau Kalau tempat saya malah ada menteri perseragaman, Bu. Itu yang mengurusi. Nah, itu yang ketawa-ketawa itu, ya itu menteri perseragaman. Pinter ngumek seragam. Monggo yang lainnya, kalau silakan. Semakin saya itu malam paling semakin suka panas. casual, Bu. Casual. Ya, casual itu saya paling suka. Nanti tahun kedua kita buat seragam kota ya. Ya, Iya. nabung dulu lah, nabung dulu. Nabung dulu. Aduh, nabung dulu. Aduh. Dulu boleh biasanya. Ampun, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada nanti setelah ini kita nyuwun semacam closing statement ya dari Pak Mulyono untuk memotivasi dan menginspirasi kita semua di hari Selasa nanti, Pak. Tidak ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah selesai. Semoga semuanya tercerahkan ya. Monggo Pak Mul, closing statement-nya. Nanti ada foto-foto enggak ini? Oh iya, itu seksi foto nih, Bu. Itu dari terakhir ya. Oh, Seksi oke. foto iya, seksi rekam iya. Oke. Dibuka semua dulu ya? Buka dulu ya. Ayo. Nah, Ayo semua dibuka. mohon dibuka dulu. Berapa layar, Bu Ning? Ya. Oh, ini Pak Mujiono lah. Pak Mujiono kelihatan. Lihat ya. Bani juga bisa. Ayo, Bani. Angin HP, Pak. Apa gitu? Print Tapi screen